Oke guys, jadi aku baru aja selesai ngoding gitu kan, baru belum intro ya. What is up everyone, Wisna here and welcome back to Wisna Channels here once again. Jadi kita hari ini access denied info system. Oh, what the hell? What the hell is this? Oke, so jadi kalau misalnya kita akan coba host 8000, is it still working or not? No, it does not work. Okay. PHP are design migrate fresh does the seed. Yep. Ternyata nggak ada serve-nya. So jadi kita akan coba untuk bikin file database here, terus new, kita akan bikin the file database.sqlite. SQLite. Oke. Jadi di sini kita akan diemin aja dulu. Terus baru kita PHP design migrate fresh dash seed. Let's go. Kayaknya agak kebiruan atau gini nggak sih? Jadi mungkin kayaknya perlu digituin dulu baru bisa dia. Oke, apa namanya? Jadi aku baru aja ngoprek-ngoprek ya. Kayaknya udah rekam sih. Udah rekam ya ternyata. Oke. Jadi aku baru aja pengen mencoba untuk membuat sebuah login dari Filament PHP ya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian belum kenal yang namanya Filament PHP, jadi Filament PHP itu merupakan salah satu package yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah autentikasi dan aplikasi dan admin dan panel berbasis CRUD gitu, biar bisa cepet banget gitu kan. Dan based on Laravel Filament, based on Tailwind, Alpine, Laravel dan Livewire gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali nyoba gitu kan, misalnya aku coba Composer Run Dev dulu deh. Composer Run Dev seperti ini. Jadi karena aku nggak pakai npm apa segala macamnya, karena aku tidak menggunakan itu. Jadi karena di sini kalau Windows itu kan dia pakai dia otomatis dia langsung pakai yang namanya PCNTL gitu kan. Jadi kalau misalnya PCNTL itu dia merupakan salah satu extensions yang khusus untuk di Mac OS doang. Dan karena kita nggak punya, jadi itu jadi bahan opsional juga sih sebenarnya, kalau bahan opsional juga gitu. Nah, aku misalnya udah jalan gitu kan. Nah, sebenarnya bukan ini masalahnya. Dan hari ini aku akan mencoba untuk mencari problems terlebih dahulu tentang untuk mencari problems dulu, karena di bagian sini kita akan membuat sebuah data, membuat sebuah login itu menjadi sebuah username, bukan hanya email address doang, tapi kita bisa menggunakan username doang gitu kan. Nah, misalnya nih aku coba bikin dulu database seedernya dulu mungkin. Nah, jadi di sini kita bikin yang simple aja, sederhana. Misalnya a@a.com. Terus passwordnya kita ganti jadi A doang. Oke. Jadi ini sebenarnya bisa kalian gunakan sih sebenarnya. Ini sebenarnya salah satu user yang benar-benar admin banget sih, benar-benar secure banget. A.com terus gininya A juga gitu kurang lebih. Oke. So, jadi kita akan coba sama migrate dulu belum guys. Oke, kita akan migrate dulu. Kita akan cancel dulu ini. Jadi kita akan coba langsung Composer Run Dev lagi untuk bisa menggunakan aplikasi kita once again gitu kurang lebih. Oke. Jadi mungkin kayaknya agak lama sih sebenarnya. Jadi kayak ngatur lagi ulang apa segala macamnya gitu. Ya, that's it. Oke. So, jadi kita pengen mengubah bagian email address dan email address ini menjadi username gitu kan, biar gampang kalian juga untuk biar gampang nanti usernya untuk login gitu. Misalnya kalau misalnya kita pakai ana.com kan nyari ad-nya itu kan kayak mencari simbolnya itu kan agak susah banget gitu. Nah, ada beberapa solusi juga yang ditawarin oleh dari Filament gitu kan. Dari Filament salah satu itu adalah mengoverride semua konfigurasi yang ada di sini dengan cara mengoverride dan mencari dan mengubah data-data yang ada yang sudah disediakan oleh Filament itu menjadi milik kita. Jadi kayak misalnya itu jadi jatuhnya itu adalah custom gitu. Kita mau buat custom login. Nah, Laravel Daily itu sudah merilis artikel yang dimana dia bisa membuat Filament 3 login yang berjudul Filament 3 login with name, username, email, yang itu sudah di tahun lalu guys. Nah,
problemnya adalah dia tidak memberikan sebuah, di tutorial ini dia tidak memberikan sebuah solusi. Ada beberapa error juga yang ada yang kita setelah kita terapkan ini. Jadi kalau misalnya kalian nerapin ini, jadi ada beberapa error yang error yang tidak dijelaskan oleh Laravel Daily itu sendiri. Nah, oke, jadi kita akan coba untuk mengikuti dulu. Jadi dia di sini based on dari kok dia buka link satu sih. Bentar ya. Kita balik dulu terus dulu guys. Nah, jadi di sini tuh dia based on dari konfigurasi ini guys. Jadi mungkin kalau misalnya kelihatannya agak kecil-kecil banget ya. Oke. Jadi di sini dia mengambil dari statement dari bagian prototype version get forms gitu. Jadi cuman yang di bagian sini yang kita rubah gitu kan sebenarnya. Jadi bukan this get that email tapi dia login gitu guys. Nah, kalau misalnya kalian buat gitu kan, jadi kita akan coba untuk bikin yang tutorial di bagian sini aja. Jadi di sini tuh dia membuat sebuah admin panel provider. Jadi kita bagian login. Di bagian panel ini kita buat memanggil yang namanya login gitu kan. Jadi karena kita tidak punya kelas login gitu, jadi kita perlu buat dulu. Oke, jadi kita akan buat di app, terus kita nggak install filament di sini by the way. Wait, what? Sebenarnya bukan udah ada filament di sini. Sebentar. Filament 3.2. Wait, how does that's not even a filament by the way. Jadi kayaknya kita perlu admin udah ada. Terus kita udah login pakai filament by the way. It does not work. Oke, jadi kita akan ulang untuk membuat PHP Storm 64 karena PHP Storm lagi sedang error-errornya by the way. We actually didn't know why. Oke. Interesting me much. Oke, jadi kita udah level filament dan di sini nggak ada app, harusnya ada filament sih. Oke, jadi mungkin kayaknya kita perlu bikin model. Oke, jadi kita akan perlu bikin model dulu. Code generations, terus kita akan bikin model di sini. Dan kita akan membuat sebuah user aja deh kali ya. Kita akan bikin filament resource di sini. Jadi kita akan user resource, terus kita bikin user aja. User, terus kita oke. Oke, masih lama ternyata dan kita otomatis langsung kelihatan di sini semuanya. Nah, di sini ada filament resource gitu kan, guys. Nah, jadi yang di bagian sini filament ini kita akan membuat sebuah folder gitu, membuat sebuah directory itu yang namanya auth. Terus di bagian sini kita akan buat class yang namanya filament, namanya login. Oke. Jadi di sini directory app filament dan benar-benar app filament auth gitu kan namespace-nya. Global namespace mungkin bisa pakai namespace atau global namespace. Kita perlu pakai namespace dan kita klik oke aja. Nah, jadi di sini udah langsung kelihatan otomatis gitu kan dan langsung dibuatin gitu kan filament out login PHP dan tampilan itu akan seperti ini gitu. Nah, terus kita akan ikutin aja lagi di bagian sini. Jadi dia perlu memanggil yang namanya filament pages out login yang dimana kita copy aja. Dan kita copy terus extends, kita akan tambahin extends base auth yang dimana kita akan memanggil di bagian filament out login gitu guys. Oke. Terus kita akan mengcopy semua yang di bagian sini. Terus kita akan public function, terus bagian sini get from components. Jadi kita akan coba forms, filament forms. Namanya kita akan panggil dulu. Oh, bateriku habis by the way. Sebentar. Kita akan filament form, terus kita akan ambil filament forms, filament forms. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus di bagian sini kita akan cari di bagian komponen ini. Terus components, illuminate view. Kok bisa bikin komponen sih? Oh, ini nih. Kita akan ekspor ini aja. Terus seperti itu kurang lebih. Terus, jadi kurang lebih seperti ini. Get emailnya kita akan ganti jadi
Jadi kita ganti jadi get login form component gitu guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita akan mencoba untuk copy di bagian sini get udah copy ternyata. Oke. Terus kita akan mengcopy semua get credentials. Jadi di sini fungsinya function untuk memvalidasi email yang sudah diverifikasi gitu. Terus nextnya kita akan manggil kita manggil error dulu guys. Kita manggil error dulu. Kalau misalnya ada error segala macamnya, kita akan panggil. Nah, jadi di validation exception ini kalian harus perhatiin juga kalau yang kita perluin itu adalah di bagian illuminate sama validation. Nih, di validation exceptions gitu sih kurang lebih. Nah, terus dan di bagian sini kita akan panggil yang namanya login ya, guys ya. Login. Oke, jadi di bagian admin panel provider. Nah, di bagian sini login, kita akan panggil login. Kita akan filament login class. Gitu sih kurang lebih. Nah, oke. Terus mungkin kayaknya bakal error ya karena ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Terus kita akan login aja. Kita akan sudah diginiin belum ternyata. Oke, komposeran dev. Kita coba komposeran dev. Oke, sudah jalan. Sebenarnya sudah jalan. Oh, ternyata invalid action login di sini, guys. Nah, errornya di sini itu merupakan salah satu hal yang tidak dibilang oleh filament siapa tadi? Oleh tadi filament gini karena kita mengikuti semua tutorial yang ada, yang ada di filament dari Laravel Daily gitu kan. Nah, errornya itu adalah di bagian namespace-nya, guys ya. Jangan sampai salah ya karena di sini tuh kita tidak mendefine namespace-nya. Jadi kita akan panggil namespace-nya, namespace app filament auth gitu. Oke, jadi kita namespace-nya app filament auth. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pemanggilannya dari gininya karena kita kekurangan di namespace-nya. Karena di bagian sini tuh dia bilangnya kalau dia tidak ada yang memanggil gitu. Maksudnya kita harus memanggil dulu yang di bagian sini. Di bagian login sebentar. Oke, di app filament auth. Nah, di sini di bagian login dot class gitu ya, guys ya. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian udah selesai, oke, ternyata enable to connect karena kita tidak menjalankan gininya. Aku kaget sih by the way. Aku sih kaget. Terus ya sebenarnya sih banyak banget. Oke, jadi udah jalan. Terus kalau misalnya kita login, boom, seperti itu. Karena di sini dia tidak menjelaskan karena di Laravel Daily itu tidak menjelaskan kalau kita tuh tidak menambahkan namespace gitu, guys. Dan kalau misalnya kalian scroll ke bawah, dia tuh tidak ada orang juga yang sama sebenarnya errornya sebenarnya tidak menjelaskan kalau namespace-nya gitu. Dan might be wrong namespace. Dan jawabnya cuma bilang maybe wrong namespace itu udah 3 bulan yang lalu, guys. Like what the hell is wrong with this gitu. Dan memang dan memang kalau misalnya kita ngikutin sebuah tutorial gitu kan, apalagi tutorialnya setengah-setengah gitu kan. Pasti kayak kita tuh nggak mau ngikutin lagi gitu. Maksudnya kayak kita tuh memang harus belajar sendiri gitu kan. Memang harus belajar sendiri apa segala macamnya gitu kan. Dan kalau misalnya kalian udah mengerti sama yang namanya jalannya dari Laravel, which means itu dia pakai MVC gitu. Jadi kalian otomatis pasti udah tahu lah, apalagi kalian belajar Livewire gitu. Kalau misalnya kalian ngerti sama yang namanya Livewire, udah pasti tahu lah di mana sih errornya ini. Apalagi sebenarnya kalau misalnya kalian sudah mengerti filament secara luas gitu kan. Secara luas pasti udah ngerti lah sebenarnya. Dan kurangnya itu adalah di bagian namespace-nya itu. Dan kalau misalnya kalian minta tolong sama tim-timnya dari filament, tim-timnya dari Laravel Daily atau filament gitu kan, pasti mereka tuh pasti nggak akan jawab. Dan mereka tuh akan pasti tidak menjelaskan secara terperinci gitu. Apalagi mereka kalau bikin tutorial tuh pasti kayak setengah-setengah aja gitu. Yang penting udah jadi aja gitu. Ya, itu problemnya. Kalau misalnya kalian mengikuti kalau misalnya kalian mengikuti sebuah tutorial yang ada di YouTube atau di sebuah artikel gitu. Tidak menjelaskan secara terperinci dan tidak menjelaskan
tidak menjelaskan secara terperinci dan tidak menjelaskan error yang sudah didapat gitu. Walaupun kalian sudah komen, errornya seperti apa gitu kan, ya kalian tidak menjawab semuanya dan kalian memang harus dipaksa untuk belajar sendiri gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan ya, jadi kurangnya itu adalah sebenarnya bagus sebenarnya kan. Sebenarnya bagus. Cuman mungkin kayaknya di Laravel Daily harus ditambahin errornya seperti apa, possible errorsnya seperti apa gitu. Gitu sih kurang lebih sih. So, ya jadi misalnya kalian login pakai username dan password otomatis langsung langsung masuk gitu. Oke. So, thank you guys so much teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, memang 12 menit sih. Kebanyakan full tutorial, kebanyakan full setup apa segala macamnya. So, thank you guys so much teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. And I will see you guys in the next episode. Jangan lupa like, comment, subscribe. And I will see you guys in the next episode. Bye-bye.